Allah membagi-bagikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan sebahagiannya kekayaan, sebahagiannya kedudukan, sebahagian lagi ilmu, sebahagian lagi kemuliaan nasab. Semua ini bukan pertanda kemuliaan mereka, tapi ujian bagi mereka. Jadi apakah mereka iri terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan? Dari karunia-Nya bagi mereka. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sungguh kami telah memberikan bagi Ibrahim dan keluarga Ibrahim Alkitab. Kitab Allah diturunkan pada keluarga Ibrahim. Wal hikmah, Allah anugerahkan mereka al-hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami anugerahkan bagi mereka kekuasaan kerajaan yang besar seperti yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman. Ini juga keluarga Ibrahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini al-haddul fasil. Dengan tegas Allah mengatakan faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Di antara keluarga Ibrahim ada yang beriman padanya. Ikut jejak kakeknya. Wa minhum man sadda anhu, di antaranya ada yang berpaling meninggalkan sang kakek, tidak mengikuti jalannya. Wa kafa bi jahannama sa'ira, dan cukup api neraka sebagai apa? Api neraka jahanam sebagai tempat yang akan menjadi kediamannya. Tempat yang menyala-nyala membara-bara, sebagai tempat bagi yang ingkar dan berpaling walaupun keluarga Ibrahim. Begitu juga walaupun keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Di antaranya ada yang beriman kepada Ibrahim, mengikuti jejak langkahnya. Di antara mereka ada yang berpaling. Wa kafa bi jahannam sa'ira, cukup api neraka jahanam sebagai tempat yang akan didiami yang terus menyala-nyala membakar dirinya. Kalau begini hadirin sekalian, perlu nggak orang iri? Setiap kemuliaan diberikan, maka tanggung jawabnya lebih besar. Saya sering mendengar orang berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, anugerahkan bagi kami hidangan dari langit. Saya paling enggak mau baca doa ini. Kenapa? Allah setelah itu mengatakan, qala inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Allah menjawab permintaan Hawariyin melalui Isa. Allah mengatakan, saya akan turunkan bagi kalian apa yang kalian minta. Tapi barang siapa yang ingkar setelah ini, saya akan menyiksa dirinya dengan siksaan yang tidak pernah aku berikan kepada seorang pun fil alamin, di tengah alam semesta. Mengerikan tak? Jadi kalau seandainya seorang mendapatkan kemuliaan ilmu, diberikan kemuliaan nasab, tapi dia tidak bersyukur dan mengamalkan ilmunya, bayangkan betapa mengerikannya keadaan tersebut. Sedangkan seorang awam biasa, ya, katakan orang Indonesia, dari Semplak, dari Jelebut, atau katakan dari Allah mengikuti petunjuk dan taat pada Allah, Allah akan angkat dirinya menuju kemuliaan yang tinggi. Kira-kira perlu gak seorang dengki? Pantas gak seorang membanggakan dirinya? Oleh karena itu, kedengkian dan kebanggaan diri perangkap syaitan yang paling mengerikan. Ini yang melahirkan akhirnya geger nasab. Ustadz Imaduddin tadinya sebetulnya anggota FPI. Sebelumnya dalam ceramah beliau, siapa-siapa yang membenci dzurriyyat Rasul, kalau bukan anak zina adalah orang munafik, ada ceramah beliau. Gak tahu ada apa yang membuat dia marah, sakit hati, sampai akhirnya keluar pernyataan-pernyataan yang mengerikan. Dia masuk dalam perangkap syaitan. Habib-habib juga yang suka bangga diri masuk juga dalam perangkap syaitan. Nanti mereka-mereka yang sombong dari habaibnya, yang bangga diri tapi nggak mengikuti jalan Rasul, bersama orang-orang yang dengki, kalau mereka tidak bertobat, ya dikumpulkan bersama syaitan. Tapi kalau orang yang beriman dan taat pada Allah, mereka sama sekali
tidak akan memperdulikan hal semacam ini. Hatinya betul-betul tertuju pada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah, tidak tertipu dengan apa yang Allah berikan padanya, tidak akan dengki dengan kelebihan yang Allah berikan buat orang lain, karena semuanya sedang diuji. Jadi jangan kita langsung memberikan ponten nilai buat diri kita. Zaman dulu ponten kan, sekarang nggak dipakai lagi ponten. Ponten berapa? Jangan kita ini kadang-kadang memberikan nilai ponten buat diri kita ketinggian. Saya ingat ketika saya di Mesir, saya punya teman sekolah di Universitas Al-Azhar, jurusan sejarah dan kebudayaan. Begitu pulang dari kuliah, selesai ujian, langsung materi ujiannya diberikan nilai 10 sama dia. Diberikan nilai 10. Besok ujian lagi, ya. Dia pulang, materi yang baru diuji diberikan lagi nilai 10 sama dia. Semua nilainya tinggi. Begitu selesai ujian, ternyata sebagian besar materinya nggak lulus. Yang lulus cuma berapa? Cuma 2 hadirin sekalian. Jadi kalau seorang terlalu tinggi menilai dirinya, akhirnya seperti orang yang terapung di awang-awang, begitu jatuhnya mengerikan. Maka jangan pernah kita bangga sombong dengan sesuatu yang Allah berikan yang seharusnya kita syukuri. Jadi hadirin sekalian, ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita dari mulai anak Adam dulu, ya, sampai kepada orang Yahudi Nasrani, sampai kisah pada saat ini. Oleh karena itu mari sama-sama Ustadz Imaduddinnya, para habaibnya duduk sama-sama, apa sebetulnya yang kalian ributkan sekarang? Mendingan perbaiki bangsa kita, perbaiki juga pendidikan kita. Mari kita hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, Habibnya tahu diri, kemudian juga Imaduddin bersama rekan-rekannya juga mereka mawas diri kembali pada Allah. Ini jalan yang paling utama. Saya nggak suka meladeni hadirin sekalian keributan-keributan semacam ini yang hanya akan membuat hati kita membusuk. Tapi kita ingin menyibukkan diri kita yang membuat hati kita ini penuh dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada hamba Allah, dan meninggalkan manfaat dengan kehidupan kita di tengah-tengah manusia. Nah, sebagai penutup, kita bacakan beberapa ayat berikutnya sebagai penutupan secara singkat. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, disebabkan karena kesombongan maupun rasa dengki. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat kami, saufa nuslihim naro, kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, berdiam di dalamnya. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tiap kali kulit mereka matang, kami akan gantikan dengan kulit yang baru. Liyadzuqul adab, agar terus-menerus mereka merasakan adab Allah. Orang hari ini sekalian, kalau disuntik, rasa sakit itu akan terasa pada saat masuk ke bawah kulit. Tapi kalau sudah ke dalam, sakitnya berkurang. Karena syaraf-syaraf sakit berada di bawah kulit ini. Jadi kalau seandainya kulitnya terbakar, matang, digantikan dengan kulit yang baru, kira-kira penderitaannya semakin berat enggak? Dia langsung mengirimkan derita menuju hadirin sekalian ke pusat rasa sakit kita. Ini yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah. Kemudian, innallaha kana azizan hakimah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidak ada satupun yang mampu untuk melawan Allah, tapi Allah juga tidak akan pernah berbuat semena-mena. Tapi sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
Lahum fiha azwajum mutahhara. Allah sediakan bagi mereka pasangan-pasangan yang mutahhara, disucikan. Bukan yang pernah dijamah, yang pernah disentuh, ya, yang bergelimangan noda, tapi pasangan yang disucikan. Karena wanita-wanita syurgawi nanti, ya, adalah wanita-wanita beriman kepada Allah, ya, yang didaur ulang, tidak seperti sebelumnya. Kalau kita sekarang di dunia, tubuh kita penuh dengan kotoran, mengeluarkan juga bau yang tidak sedap. Di hari akhir nanti ketika orang dibangkitkan, pria dan wanitanya, wanitanya akan betul-betul apa? Diciptakan ulang, berbeda dengan sebelumnya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban. Kami akan ciptakan ulang mereka kembali. Kami jadikan mereka semua usianya sebaya dan betul-betul memiliki pesona, daya pikat yang luar biasa. Begitu juga laki-lakinya juga apa? Mereka akan diciptakan ulang kembali. Wanita yang suaminya beriman, dia beriman, dikumpulkan bersama-sama. Tapi kalau dia beriman, suaminya tidak, Allah gantikan dengan suami yang lain. Begitu juga pria yang beriman, istrinya tidak beriman, mereka akan dipisahkan. Dan ketahuilah, bidadari surga sebetulnya wanita-wanita yang beriman, yang akan hari sekalian mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira ibu-ibu mau jadi bidadari nggak ibu sekalian? Bapak-bapaknya insya Allah jadi bidadara juga semuanya, mudah-mudahan yang soleh. Jadi sebetulnya ada orang wanita bilang, enak dong laki-laki dapat bidadari kita. Sebetulnya Allah akan memasangkan mereka dengan penuh keadilan. Akan memasangkan mereka dengan pasangan-pasangan yang akan membahagiakan mereka. Tidak lagi ada kecemburuan, tidak lagi ada kedengkian. Yang membuat hidup tidak bahagia itu perasaan dengki, kebencian. Betul tidak? Maka biasakan sebelum masuk ke surga dari sekarang ibu-ibu sekalian bahwa bersihkan kebencian, kedengkian dan permusuhan. Taburkan rahmat di tengah-tengah manusia. Kita walaupun tinggal di gubuk sempit-sempitan bersama keluarga kita, kalau hati kita penuh dengan rahmat, hidup kita bahagia. Ada yang tinggal di istana tapi hatinya dikuasai kebencian, permusuhan. Apa nikmatnya? Nah, di sini kita lihat Allah tambahkan lahum fiha azwajum mutahhara. Bagi mereka Allah sediakan pasangan yang disucikan. Wa nudkhiluhum billam dalila, kami masukkan mereka di bawah naungan yang teduh yang akan menaungi mereka. Sebagai penutup dari dua ayat ini, orang kafir ketika dimasukkan ke neraka Allah menggunakan saufa. Tapi orang yang beriman menggunakan sin, sanudkhiluhum. Kalau saufa itu menunjukkan apa? Waktu yang lama. Kalau sanudkhiluhum menunjukkan spontan dan langsung. Kenapa? Orang-orang yang ingkar dikasih kesempatan sama Allah untuk taubat. Kesempatan untuk taubat kembali pada Allah. Sedangkan orang yang beriman, Allah segerakan mereka masuk ke dalam surga dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Perbedaan uslub di sini menunjukkan betapa besar rahmat Allah yang memberikan kesempatan. Orang ingkar, orang durhaka, orang berbuat kemaksiatan, Allah kasih kesempatan. Oleh karena itu kita ingin di tengah-tengah fitnah yang sedang berkobar, yang membakar sebahagian orang sampai muncul pernyataan-pernyataan yang tidak waras. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ghafir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Allahumma hdina ya Rabbana wahdi bina wahdi ikhwanana ya Rabbana al-mutakhasimin wa aslih balahum wa sya'nahum wa aslih dhata bainil muslimin wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudhillin.
Allahumma ij'al baladana hadha ya Rabbana wa bil dosair buldanil muslimin aminatan mutmainnatan waj'alna ya Rabbana min ibadikas salihin waj'alna ya Rabbana min khiyari ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam waghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.